Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 9 November tahun 2025, saya, Hari Lee, Gembala Sidang, akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Jesus is the Unchanging Truth. Yesus adalah kebenaran yang tidak berubah. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami terima kasih menyerahkan ibadah ini dan khususnya pembahasan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kau berikan hikmat dan marifat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman ini dapat bertumbuh di hati yang subur. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita buka terlebih dahulu kepada Yohanes 14 ayat 6. Ada 4 ayat sebagai ayat kunci yang akan saya pakai minggu pagi ini. Yang pertama, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kedua, Yohanes 17 ayat 17. Yang ketiga, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dan yang keempat itu Efesus 4 ayat 15. Jadi ada 4 poin yang akan saya introduce di sini. Mengapa kita dapat menyimpulkan Jesus is the unchanging truth. Kita mulai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini jelas, straightforward. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya jalan. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran tentang jangkar yang tidak pernah dapat tergoyahkan, ya, yaitu sorry, yaitu menanggapi orang yang melawan kebenaran dengan kasih. Karena kebenaran tidak dapat dilawan. Kebenaran tetap kebenaran dan tidak pernah akan berubah. Dan kebenaran juga tidak menghendaki argumentasi. Kita harus memberitakannya dan menyampaikannya dengan kasih. Tergantung daripada orang. Jika mereka memberikan resistance, itu mereka. Namun tidak mengancam kebenaran. Tidak dapat merubah kebenaran. Tidak ada satu faktor eksternal apapun bentuknya yang dapat mengubah kebenaran. Dan Yesus mengatakan, akulah kebenaran itu. Ya, sebuah sosok, sebuah figur, bukan benda. Nah, kita mulai dengan sebuah pendahuluan terlebih dahulu. Saya akan berbicara tentang the shifting sense of our age. Pergeseran terjadi pada hari-hari ini. Kita melihat itu dengan jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian, baik yang hadir pada kebaktian ini secara live maupun melalui YouTube, untuk memulai hari ini bersama-sama, bukan, sekali lagi, bukan dengan tuduhan, bukan dengan kutukan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan pengamatan. Kita amati dan kita berdoa terhadap apa yang kita amati ini. Nah, lihatlah dunia kita hari ini. Apa yang kita lihat? Kita harus jeli di dalam melihat dan membaca situasi ini. Apa yang kita sekalian lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pergeseran besar-besaran bukan? Terjadi. Alkitab sedang digenapi di depan mata kita. Kita hidup di era yang penuh dengan informasi yang berlimpah. Namun paradoksnya, kita juga hidup di era kebingungan yang mencengangkan. Ya, di satu sisi kita banyak mendapatkan informasi yang berkelimpahan, tapi di sisi lain kebingungan yang mencengangkan. Terjadi paradoks. Kita menyaksikan berita utama berubah setiap hari. Ada aja berita-berita yang berubah, yang kita perhatikan, yang kita lihat di lingkungan kita. Filosofi pun bergeser bagai pasir gurun. Dan keyakinan moral masa lalu menjadi perdebatan etika masa kini. Kok moral bisa berubah? Yang lalu saya berbicara, jika kita berbicara tentang moral, kita berbicara tentang hukum moral. Kalau kita berbicara tentang hukum moral, maka kita berbicara tentang satu pribadi yang moralnya tidak dapat tergeser, yang moralnya absolut, yang moralnya sempurna. Satu sosok itu adalah Yesus Kristus.
Bagaimana moral dapat bergeser? Kalau dulu moral salah, hari ini tetap salah, tidak bisa dapat dibenarkan. Itu seperti itu. Jangan berzina, itu moral. Bagaimana lalu kita dikecam untuk tidak berzina, tapi ini diizinkan. Kan nggak boleh sesuatu seperti itu terjadi. Tidak boleh terjadi pergeseran. Ya. Di ruang publik, di sekolah kita, dan bahkan terkadang di rumah kita, terjadi bentrokan yang sengit. Sengit. Dan seringkali luar biasa, sebuah perjuangan melawan kebenaran. Karena banyak input yang diberikan tanpa disaring, sebuah pengajaran yang menyesatkan di dalam hal ini. Kita lihat pergeseran dari para moral ini. Dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai yang normal. Padahal kebenaran tidak dapat bergeser. Perjuangan ini bukan semata-mata perjuangan melalui fakta, bukan. Melainkan perjuangan melawan fondasi. Fondasi kita ditetapkan di dalam Yesus Kristus batu karang yang teguh itu. Nggak bisa bergeser. Perjuangan ini adalah jiwa manusia yang terombang-ambing dan mencari otonomi, ingin bebas, ingin berkuasa, ingin menentukan. Moral itu sesuai dengan pengertian manusia itu sendiri. Tidak lagi berdasarkan fondasi Alkitab. Nah, mereka berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kebenaran itu cair, personal, dan dapat disesuaikan. Bagaimana kebenaran itu dapat bersifat cair, sehingga kalau dia masuk ke dalam teko, cairan ini berbentuk teko. Dia masuk ke dalam botol, berbentuk botol. Tidak seperti itu. Kebenaran itu konstan, absolut, tidak berubah. Bukan cair. Kita dibiarkan tanpa titik yang pasti, tanpa harapan, dan tanpa cara yang dapat diandalkan untuk mengasihi sesama. Karena kita kehilangan definisi tentang apa yang benar-benar baik dan benar yang bersifat absolut. Ya, terjadi perubahan. Orang melegalisasikan abortion. Kok bisa? Ini hidupku, ini tubuhku. Ya, tapi yang itu, yang kamu gugurkan itu bukan tubuhmu, bukan hidupmu. Pribadi yang lain. Berapa juta bayi yang digugurkan setiap tahun di seluruh dunia ini. Terjadi pergeseran ini. Seperti pasir di padang gurun yang tiup angin terjadi pergeseran. Padahal kebenaran tetap absolut. Kalau kebenaran dapat berubah, Yesus yang berkata akulah kebenaran juga berubah. Kan tidak. Langit bumi berlalu, tapi firmanku kekal. Ini kepastian. Jadi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus menanggapi kekacauan rohani ini? Bukan dengan marah, bukan dengan penghakiman atau kemunduran. Aku nggak mau lagi dah. Bukan seperti itu. Melainkan dengan kasih yang tenang, teguh, dan luar biasa kuat yang mengalir dari sumber kebenaran, yaitu Alkitab. Kita tidak pernah boleh digoyahkan. Titik. Tugas kita bukan memenangkan perdebatan. Untuk apa memenangkan perdebatan itu? Karena tadi saya katakan, kebenaran tidak menghendaki kita berdebat. Kebenaran itu konstan, kebenaran itu absolut. Kalau kebenaran itu memerlukan perdebatan, dia nggak absolut lagi, dapat berubah. Kan bukan seperti itu. Ya, tugas kita bukan sekali lagi memenangkan perdebatan, melainkan mengarahkan jiwa-jiwa yang lelah dan terhilang ini kembali kepada satu sosok sentral yang tidak tergoyahkan, Yesus Kristus. Kembalikan ke sana. Di era ini kita melihat di mana orang melihat kebenaran bukan bukan sebagai sesuatu yang absolut, tetapi cair, yang berarti apa yang dianggap benar dapat berubah seiring waktu dan seiring dengan informasi yang makin meluas, perspektif dan pertumbuhan pribadi yang baru. Ini adalah pendapat keliru dan sangat-sangat menyesatkan. Fakta, Bapak Ibu saudara sekalian, fakta. Saya berbicara tentang fakta, ya, bukan kebenaran. Fakta memang dapat berubah, ya, dengan bertambahnya pengetahuan. Tetapi kebenaran sejati tidak pernah dapat berubah. Kebenaran sejati adalah absolut, konstan, selalu sama. Artinya tidak pernah dapat berubah. Kapanpun.
kekal. Itu kebenaran. Ayat kunci dari pernyataan intinya apa? Pernyataan inti kita hari ini adalah bersifat sentral. Sentral adalah bahwa kita memiliki jangkar yang tidak tergoyahkan bagi kehidupan kita selaku pengikut Kristus. Iman dan moralitas kita juga tetap harus sama, tidak boleh tergoyangkan. Jangkar itu bukan berarti tradisi agama, ideologi politik, atau perasaan sesat. Ya, bukan. Jangkar tidak ada urusannya dengan perasaan. Perasaan berubah-ubah. Iman tetap. Jangkar itu adalah pribadi. Dan pribadi ini adalah pusat atau sentral dari segala sesuatu. Kita bergantung kepada jangkar itu untuk melabur. Nah, kata Yesus kepadanya dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini dalam dan tajam. Kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Sang Pencipta kalau tidak melalui Yesus, perantara satu-satunya. Dan dia itu jalan. Perhatikan tadi, tiga hal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Orang nggak bisa minta hidup aja tanpa melalui jalan dan kebenaran. Tuhan tunjukkanlah aku jalan itu. Tuhan tidak datang untuk mengajarkan jalan, dia mengatakan aku jalan. Tuhan tunjukkan kepada kami kebenaran itu. Dia tidak mengajarkan kita tentang kebenaran, dia mengatakan akulah kebenaran itu. Tuhan, tunjukkan jalan kepada kehidupan. Aku kehidupan itu. Jadi ini dalam pengertian yang harus kita renungkan dengan mengheningkan diri kita bebas daripada segala gangguan eksternal. Ayat ini adalah ayat inti dari pembahasan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Nah, mari kita telusuri makna mendalam dari pernyataan ini. Saya akan mulai dengan poin satu. Bentar ya. Poin yang pertama, Jesus Christ, the living, breathing truth. Yesus Kristus itu kebenaran yang hidup, sosok tubuh. Dia pribadi yang bernafas. Allah manusia, the God man. Ya. Kebenaran pertama dan paling esensial yang harus kita pahami adalah bahwa kebenaran bukanlah konsep abstrak, bukan, melainkan pribadi, pribadi. Nah, dalam Yohanes 14, Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang sedang gelisah dan bertanya tentang kemana dia akan pergi. Thomas yang selalu skeptis bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Jadi Thomas menuntut tunjukkan jalan. Nah, Yesus kan mengatakan, sudah berapa lama kamu bersama aku? Akulah jalan itu. Harus melalui dia untuk dapat sampai kepada Bapa. Nggak ada jalan lain. Bagaimana cara menunjukkan jalan? Banyak sekali jalan kalau kita berbicara jalan. Bisa jalan kita dari mana datangnya? Dari utara. Mau arah mana? Macam-macam. Mau mutar-mutar juga boleh. Tapi Yesus mengatakan, aku jalan itu straightforward. Nggak jalan mutar-mutar untuk dapat datang kepada Bapa. Ya. Tanggapan Yesus mengubah segalanya. Yesus tidak berkata, aku akan mengajarkan kebenaran. Mengajarkan filosofi kan bukan seperti itu. Atau aku akan menuntunmu kepada kebenaran. Kan bukan seperti itu juga. Dia mengatakan, akulah kebenaran. Straightforward. Langsung, direct. Akulah kebenaran. Nah, kalau kita tidak memegang kebenaran itu, bagaimana cara kita dapat mengatakan, tunjukkan kebenaran itu. Ajarkan kebenaran. Ya, kalau kita mau belajar kebenaran, kenali firmannya. Firmannya itu kebenaran. Yesus itu adalah firman yang hidup. Nah, bahkan bayangkan ya, perbedaan antara seorang filsuf yang menulis buku mendalam tentang kode moral, moral etiknya, ya, dan seseorang yang merupakan kode moral itu sendiri atau moral etik itu sendiri, dia ingat tentang wanita yang tertangkap berzina itu. Yesus bertanya, dia berbicara tentang hukum moral ini. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lemparkan batu yang pertama. Harusnya si penuntut yang membawa wanita itu yang berhak. Tapi dia kan juga menurunkan batunya. Yesus tanya, ada di antara mereka yang menghakimimu? Tidak, aku juga tidak. Ini hukum moral. Dia berhak. Tapi dia mengatakan, pergilah.
Tapi kemudian disisipkan perkataan, jangan pernah berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa yang sama. Ya. Nah, jadi dia kode moral itu sendiri. Dia menentukan itu. Dia standarnya. Dia kebenaran itu. Dia yang absolut. Kebenaran itu terwujud jika kebenaran hanya seperangkap prinsip, kita dapat membantahnya. Prinsip berubah-ubah tergantung siapa yang memegang prinsip. A memegang prinsip dia sendiri, si B memegang prinsipnya sendiri. Ini prinsip ini standar yang diturunkan Tuhan, prinsipnya moral Tuhan. Ya. Jika kebenaran hanyalah seperangkat prinsip, kita dapat membantahnya, kita dapat menyanggahnya, mengeditnya, atau membuangnya kepada ketika prinsip itu tidak lagi relevan. Kan begitu. Namun karena Yesus adalah kebenaran, I am the truth. Ya. Setiap perlawanan terhadap kebenaran pada akhirnya merupakan penolakan terhadap sosok ini, terhadap Yesus itu sendiri. Menolak kebenaran berarti menolak Kristus. I am the truth. Itu menolak terhadap kasihnya, menolak terhadap pengorbanannya, dan menolak terhadap otoritasnya, khususnya dalam hal untuk menyelamatkan kita. Kebenaran Allah dinyatakan sepenuhnya dalam wujud manusia Yesus Kristus, the God-man, Allah manusia, Allah yang menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Kebenaran yang ditemukan dalam Yesus Kristus tidaklah keras atau plain, hambar begitu, enggak. Melainkan kebenaran yang menyelamatkan. Ada purpose-nya, ya. Kebenaran bahwa Allah itu kudus. Kebenaran bahwa Allah itu kudus tidak dapat disanggah. Tetapi dia juga penuh belas kasihan. Tidak dapat orang menjadi sempurna seperti Allah yang kudus. Dia penuh belas kasihan. Melalui Yesus, kekudusan Yesus itu diimpartasikan kepada kita dan dosa kita diimpartasikan kepada Yesus yang menanggung dan membayar upah dosa itu sendiri. Jadi kebenaran bahwa Allah itu kudus tidak dapat disanggah dan juga tidak dapat disanggah bahwa dia penuh belas kasihan. Yang kedua, kebenaran bahwa dosa itu mematikan, upah dosa adalah maut, tetapi pengampunan tersedia secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Ini kebenaran yang tidak dapat disanggah. Yang ketiga, kebenaran bahwa kematian itu nyata. Tetapi hidup yang kekal telah dijamin di dalam Yesus Kristus. Ini kebenaran-kebenaran yang tidak dapat disanggah. Nah, kalau kita menyanggah ini, kita menyanggah Yesus itu sendiri. Itu dia. Siapa kita yang dapat melakukan ini? Apakah kita lebih daripada dia? Kan bukan. Mengapa tidak memilih jalan untuk menerima dia sebagai juru selamat kita? Kasih Allah bukan sekedar komponen dari kebenaran. Bukan. Itulah konteks di mana kebenaran disampaikan. God is love. Bukan part, bukan komponen. Dia itu karakternya. Karakternya kasih, ya. Karakternya itu kebenaran dan semuanya ini. Kita tidak perlu terus-menerus mencari makna hidup karena kebenaran telah bangkit dan menyatakan dirinya. Ketika dunia mencoba meyakinkan kita bahwa tidak ada realitas objektif, kita cukup menunjuk salib dan berkata, ada. Namanya Yesus. Dia mati di kayu salib untukmu. Maukah engkau menerima dia sebagai Tuhan yang membayar upah dosa? Bukan itu. Itu poin yang pertama. Ya, Yesus Kristus sebagai kebenaran yang hidup. Sosoknya ini. Poin yang kedua, firman Allah. Catatan kebenaran yang tidak pernah salah. Keabsahan Alkitab. Ketidakbercacatan Alkitab. Itu. Ketidakbercacatan atau keabsahan firman. Yohanes 17 ayat 17. Tadi Yohanes 14 ayat 6. I'm the way, the truth, and the life. Sekarang Yohanes 17 ayat 17. Ya, kita bicara tentang ini terlebih dahulu. Jadi kita merujuk kepada keabsahan Alkitab ini ya. Kita berwujud kepada ketidakbersalahan atau kesempurnaan daripada firman. Keabsahan Alkitab merujuk pada klaim bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dapat diandalkan, benar, sempurna, dan memiliki otoritas ilahi. Nah, jika Yesus adalah kebenaran yang berinkarnasi,
Pelajarin itu lagi dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Ya. Maka firman-Nya dan seluruh catatan kitab suci yang bersaksi tentang dia, pastilah kebenaran yang diucapkan. Nah, hal ini membawa kita kepada ayat kedua dari ayat kunci kita yang sangat mendalam seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 17. Pada malam sebelum penyaliban Yesus, Yesus berdoa bagi para pengikutnya, mengetahui tekanan budaya dan rohani yang luar biasa yang akan mereka hadapi tanpa Yesus. Ia berdoa untuk perlindungan dan pengudusan mereka. Yohanes 17 ayat 17 berkata seperti ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. In the beginning it was the Word. The Word was with God. The Word was God. And the Word became flesh. Ayat 14. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu dalam Yohanes 1 ayat 14 menjadi daging dan diam di antara kita. Yesus Kristus. Yang adalah firman ini sendiri. Yang adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. I am the truth. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran. Your word is truth. Ini lihat sejalan semuanya dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman-Mu adalah dia sendiri, Yesus itu sendiri. Yang tidak berubah. Yesus dan kebenaran satu. Yesus dan firman satu. Ini adalah pernyataan yang jelas dan murni dari anak Allah. Firman tertulis dari Bapa adalah kebenaran, tidak dapat dirubah, tidak dapat disanggah, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Alkitab jelas tentang ini memperingatkan kita. Proses pengudusan, proses menjadi lebih serupa dengan Kristus dapat dipisahkan dari dunia, terjadi melalui penerapan firman Allah, belajar melakukannya. Ya, justification, sanctification, glorification. Glorification itu nanti, future. Justification sekarang kita dibenarkan dalam Yesus Kristus. Sanctification, pengudusan berkelanjutan. Tidak sekali sampai kita mati. 3 step ini. Justification, sanctification, glorification. Ya. Perjuangan melawan kebenaran. Seringkali melancarkan serangan terganasnya di sini. Melawan otoritas dan keandalan Alkitab. Dunia sering bertanya, apakah Allah benar-benar mengatakan itu? Seringkali orang mempertanyakan Alkitab itu, keabsahan daripada Alkitab itu. Pernah dengar pertanyaan orang dari luar seperti itu? Ya, saya dari waktu-waktu dengar. Apa benar itu? Itu kan tulisan manusia. Apa benar Allah berkata seperti itu? Pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Pertanyaan ini sudah ditanyakan di kitab Genesis, di kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 1. Has God indeed said it? Ini ular yang merepresentasikan iblis bertanya kepada Eve, bertanya kepada Hawa. Has God indeed said it? Apakah Allah benar mengatakan itu? Hari ini diulang orang pertanyaan ini, bukan pertanyaan baru. Ini adalah kebohongan tertua dalam kitab Kejadian yang diucapkan oleh ular dalam Kejadian 3 yang merepresentasikan iblis itu. Sebuah bentuk manipulasi untuk menyesatkan Eve, untuk menyesatkan Hawa dengan menggiring opini. Apakah Allah benar mengucapkan itu? Digiringnya opininya. Kalau kita nggak waspada, iya ya, apa benar ya? Dia mulai memasukkan input, menyesatkan manusia, menggiring opini. Kita harus hati-hati berpegang kepada firman. Saya membuat catatan di sini. Has God indeed said it? Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, tentulah Allah berfirman. Ini beda ya. Terjemahan New King James Version lebih ke arah pertanyaan. Has God indeed said? Apakah Allah benar mengatakan itu? Ya. Sedangkan terjemahan bahasa Indonesia lebih ke arah statement. Tentulah Allah berfirman. Sudah dipastikan. Itu kan statement. Tentulah. Kalimat aktif selesai. Tentulah. Keputusan di sana. Statement. Tentulah Allah berfirman. Yang satu, apakah sungguh demikian? Yang satu, enggak, ini seperti ini. Terjemahannya berbeda. Oke, saya pegang kepada New King James Version. Ini manusia yang membuat kesalahan dalam menerjemahkan dari bahasa aslinya.
Bukan Alkitabnya, karena kalau kita kembali kepada kitab Hebrew, perjanjian lama Hebrew, perjanjian baru itu dalam Greek, nah kita akan melihat pertanyaan has God indeed said? Ya. Yang kedua, bukankah kitab itu sudah ketinggalan zaman? Ini pertanyaan orang. Apakah Allah benar mengatakan itu seperti yang ada dalam Alkitab? Yang kedua, bukankah kitab itu sudah ketinggalan zaman? Bukankah Alkitab itu kumpulan mitos? Nah, respon kasih kita adalah kita tetap mempercayai firman bukan karena firman itu mudah dipahami, melainkan karena firman itu adalah wahyu Allah yang tidak pernah dapat berubah, diilhami oleh Roh Kudus, akurat secara historis, dan relevan selamanya. Tidak berubah. Nah, firman adalah panduan praktis kita di dunia yang penuh kebingungan. Pegangan kita, pedoman kita. Firman adalah pelita. Ingat ya, firman itu. Firmanmu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105. Firman adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Your word is a light unto my feet. Ya kan? Nah, ketika kita merasa berjalan dalam kabut, firman menerangi langkah berikutnya. Seringkali kita panik dan berpegang kepada apa yang dikatakan orang daripada apa yang dikatakan Alkitab. Aduh, 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 langsung begitu, panik. Padahal kita harus kembali kepada firman. Hening dulu sebentar. Doa. Tuhan akan menerangkan pikiran kita yang penuh kabut ini. And all of a sudden kita lihat jalan keluar. Ya. Firman adalah pengenal. Bukan hanya pelita. Firman juga adalah pengenal. Firman secara akurat mendiagnosis masalah-masalah di hati kita. Kesombongan, keangkuhan, mau menang, ya, rasa takut, kesombongan, keegoisan dan sebagainya. Lalu menyediakan solusinya. Kebenaran di dalam Kristus. Yang rendah hati, yang kadang-kadang dia seperti domba yang kelu dikatakan diam terhadap tantangan, tuntutan, tuduhan. Dia diam aja. Allah yang berperkara di dalam hal ini. Firman bukan hanya pelita, bukan hanya pengenal. Firman itu konsisten, mencakup ribuan tahun. Itu firman itu ditulis dalam 1.500 tahun. Ditulis oleh puluhan penulis, lebih dari 40 orang terlibat di dalam menulis seluruh Alkitab ini dari Kejadian sampai Maleakhi, dari uh, 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 Matius sampai Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semuanya. Sampai Wahyu. 1.500 tahun oleh 40 orang penulis lebih. Ditulis di 3 benua, yaitu di Asia, di Afrika, di Eropa. Mesti ingat, waktu itu belum ada alat elektronik seperti hari ini. Telepon, telegram, radio, televisi, nggak ada. 3 benua yang tidak dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Namun firman Tuhan yang tulis di 3 benua ini, Asia, Afrika, dan Eropa ini, tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Akurat semuanya. Jadi kita dapat simpulkan di sana, memang benar sesuatu yang ilahi, Roh Kudus, menerangi, mengilhami para penulis 40 orang lebih ini untuk menuliskan seperti yang disampaikan di dalam hati mereka sendiri. Ya, jadi inilah bukti pekerjaan Roh Kudus yang indah dan luar biasa itu yang mengilhami para penulis yang berada di 3 benua yang berbeda. Mana tadi? Asia, Afrika, Eropa. Berapa tahun? 1.500 tahun. Berapa orang terlibat dalam menulis? Lebih dari 40 orang. Nah, pesan keselamatan yang melalui Kristus tetap konsisten dan sempurna dan tidak pernah bertolak belakang. Kesatuan supernatural ini ya membuktikan asal-usul ilahinya, yaitu ilham dari Roh Kudus. Ketika kita memegang firman Tuhan, kita sedang memegang kebenaran itu sendiri. Kita sedang memegang Kristus itu sendiri. Firman-Nya yang tertulis kita pegang, Alkitab. Jika kita ingin berjuang dalam perjuangan yang baik, ya, kita harus terus-menerus membacanya. Terus-menerus, bukan sesekali loh, bukan terburu-buru. Setiap hari kita harus membaca firman ini, mengambil waktu merenungkannya. Itu menguntungkan kita. Menghafalnya dan membiarkannya membentuk pandangan dunia kita. Di mana kita berada. Cara kita berpikir dipengaruhi oleh Alkitab ini. Bukan sebaliknya. Ya, dunia yang mempengaruhi kita. Kita yang harus mempengaruhi dunia melalui kebenaran standar, yaitu Alkitab.
Itulah satu-satunya peta yang membawa kita pulang dengan selamat. Poin yang ketiga, hakikat kebenaran yang tidak berubah. Ya, hakikat kebenaran yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Nah, konflik inti dalam perjuangan melawan kebenaran adalah mengenai konsep keabadian. Ini kan sering dipertanyakan orang. Ya, dunia merayakan perubahan, merayakan adaptasi, merayakan evolusi dalam segala hal, dan mencoba memaksakan kebenaran spiritual dan moral ke dalam cetakan yang sama. Dunia sudah berubah, kita harus menerimanya. Alkitab harus disesuaikan dengan moral yang ada pada hari ini. What are you talking about? Firman Tuhan tetap sama, hanya ada satu laki dan satu wanita. Tuhan menciptakan male and female, that's it. Nggak ada yang lain. Jangan sampai itu dengan kebutuhan zaman, kita memanipulasikan firman yang tidak dapat berubah dengan mengokekan. Kita terlibat di dalam hal ini. Bertanggung jawab. Yang lalu saya membicarakan tentang kitab Yeskiel yang melarang kita untuk diam, tapi menyebutkan dosa adalah dosa. Kalau kita tidak mengingatkan, kita bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang itu. Tapi setelah kita mengucapkannya, memperingatkannya, mereka tetap mau hidup di dalam dosa, kita lepas dari tanggung jawab itu. Saya memilih untuk menegur, sekalipun dibenci, daripada dituntut nanti di akhirat. Ya, Yesus Kristus tetap sama, ya, tidak berubah. Jadi, jika kebenaran berakar pada Allah yang kekal, tidak berubah, maka kebenaran pada hakikatnya juga harus kekal dan tidak berubah. Kan itu konsekuensinya. Ayat kunci ketiga kita mengingatkan kita akan keteguhan yang kita temukan di dalam Kristus. Ayat kuncinya Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Kalau dia berubah, wah gawat. Kita bingung, nggak tahu mau pegang Yesus yang mana ini. Eh, inilah proklamasi kontra budaya yang mulia yang kita tawarkan kepada zaman relativistik ini, yang bersifat relatif. Jika Yesus tetap sama, seperti yang Alkitab katakan, maka apa yang ia nyatakan sebagai kebenaran kemarin masih sama dan tetap akan selama dan selalu akan sama hingga hari ini. Nah, hal ini mencakup apa? Kebenaran moral. Jangan berzina ya, sampai hari ini jangan berzina. Kebenaran moral. Definisi tentang benar dan salah, kesucian hidup, tujuan pernikahan, tujuan pernikahan, dan keharusan untuk mengasihi sesama tidak pernah akan ada kadaluarsa. Ini bukanlah konstruksi budaya, ini adalah ketetapan ilahi yang mencerminkan karakter Allah. Jangan pernah kita merubah ini. Kita bertanggung jawab. Jadi, apalagi yang sama? Bukan hanya kebenaran moral, kebenaran rohani, hakikat dosa, perlu pertobatan, eksklusivitas Kristus sebagai satu-satunya perantara dan realitas kekekalan. Semua ini adalah titik-titik yang tetap kekal, absolut, tidak berubah. Yang ketiga, kebenaran tentang karakter Allah, kekudusannya, keadilannya, dan kasihnya tidak pernah akan berubah karena itu tidak pernah gagal dan sabar bukanlah subjek yang dapat diubah. Ini nggak bisa dapat diubah. Karakter Allah tetap dan kekal selamanya. Dan tidak ada satu faktor eksternal dalam bentuk apapun yang dapat merubah karakter Allah. Kalau faktor eksternal dapat mengubah karakter Allah, maka dia bukan Allah. Sama seperti kita aja. Penghiburan dan keteguhan. Nah, sementara dunia menganggap gagasan tentang kebenaran yang tidak berubah itu bersifat membatasi. Kita melihat dan menerimanya sebagai sesuatu yang membebaskan dan menghibur. Masa iya sih Allah seperti gitu? Jahat sekali kita dibatasi sebagai manusia. Enggak lah, dia penuh pengertian, dia penuh kasih. Oke lah, nanti bilang aja, sorry Tuhan, semuanya akan baik kembali. Apa seperti itu? Kan tidak seperti itu. Justru batasan yang ditetapkan Allah ini
membuat rasa aman bagi kita. Itulah kemerdekaan, karena yang jahat nggak pernah masuk melewati batasan yang Allah tetapkan. Allah melindungi orang-orang yang diam di dalam kubunya ini selama kita tidak keluar dari payung perlindungannya. Kita keluar ya tanggung jawab sendiri. Di bawah payungnya itu Allah menetapkan batasan perlindungan rohani. Ya, bayangkan saja kita membayangkan membangun rumah di atas garis patahan yang terus bergeser atau berpegang pada sistem keuangan pada mata uang yang nilainya berubah setiap jam. Kacau kan? Waktu bangun rumah yang dirancau di sini ya mesti ditaruh wall-nya begitu, retaining wall untuk untuk mencegah pergeseran tanah. Kalau bergeser kan susah, roboh tanah, roboh kebenaran itu. Kalau kebenaran itu sendiri bergeser. Nah, sebaliknya kebenaran yang tidak pernah berubah memberikan kita apa? Yang pertama, memberikan jaminan akan keamanan. Kita tahu di mana kita berdiri, iman kita tidak bergantung kepada suasana budaya atau opini populer terkini. Kan nggak berubah. Yesus nggak berubah, iman kita kepada dia juga tidak berubah. Tidak pernah iman kita itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nggak apa-apa lah, nggak seperti itu. Kepastian, ya, kebenaran itu juga memberikan kepastian. Kita dapat merencanakan hidup kita, membesarkan anak-anak kita, dan membuat keputusan berdasarkan kerangka kerja yang tidak pernah akan usang di masa mendatang. Kalau berubah, ini kan takut ini, ya kan? Yang ketiga, kebenaran juga memberikan harapan. Harapan kita akan kekekalan ditetapkan pada batu karang Kristus yang tetap sama, setia dan selamanya. Itu pengharapan kita pada batu karang yang tidak berubah ini. Bayangkan kalau batu karang itu berubah. Nah, kita perlu pertanyakan keselamatan kita. Nggak selamat nggak buaya? Tapi kan nggak seperti itu karena dia tetap keselamatan kita itu pun dijanjikan dan itu terjamin. Yaitu bagi orang yang menerima dengan iman akan Yesus. Bukan dengan sebuah manipulasi. Dulu saya pernah memberikan contoh. Ya, kalau kamu mau nikah sama anak saya, kamu mesti dibaptis dulu. Ah, boleh om. Di mana? Di hotel bintang 5 di Israel, di mana? Tinggal sebutkan aja. Yang penting saya boleh menikah dengan anak om. Nah, ini kan bukan keselamatan. Manipulasi. Allah tidak dapat dimanipulasi. Orang itu tetap tidak dapat diselamatkan. Nah, ketika dunia mencoba membuat kita merasa bersalah, ketinggalan zaman, ya, atau tidak mengasihi karena berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab, kita disingkirkan, dikucilkan. Kita harus dengan lembut namun tegas menjawab, aku terlalu mengasihimu untuk memberimu solusi sementara. Aku menawarkan kepadamu kebenaran yang kekal dan tak berubah. Saya pernah bertanya kepada orang, kalau Anda membeli barang, apalagi mahal harganya, Anda meminta garansi kan? Ada warranty. Kalau perlu Anda beli warranty itu. Jadi kalau ada toko yang menawarkan warranty dan ada toko yang tidak menawarkan warranty terhadap apa yang ingin Anda beli, yang mana Anda pilih? Yang ada warrantinya lah. Nah, Yesus menawarkan keselamatan itu dengan warranty bahwa dia sudah mati terlebih dahulu. Salib ini garansi bahwa kita ditebus. Upah dosa kita dibayar. Itu garansi. Kenapa nggak mau ambil sesuatu yang telah digaransi oleh Allah pencipta langit, bumi semesta alam ini? Kenapa nggak mau? Sebuah kebodohan. Cobalah pikirkan dengan akal yang sehat. Ini akan menguntungkan kita. Kenapa harus berpihak? Ya mau bagaimana lagi? Bukan mau bagaimana lagi. Kalau keadaan terjepit, mau bagaimana lagi? Upahnya, kesalahan kita buat ini tidak hilang begitu saja. Apalagi kalau kita meninggalkan Kristus. Mau bagaimana lagi? Aku perlu hidup. Engkau menyangkal Kristus, gak pernah akan sampai kepada surga. Barang siapa menyangkal anak manusia, dia akan disangkali di hadapan Bapa. Itu konsekuensi. Nah, ketika dunia membuat kita merasa bersalah, ya kita menjawab ya. Aku telah mengasihimu untuk memberimu solusi sementara. Aku menawarkan kepadamu kebenaran yang kekal dan tak berubah di dalam Yesus Kristus. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Melawan kebohongan dengan kasih dan anugerah. Efesus 4
ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Dapat? Efesus 4 ayat 15. Oke. Judul khotbah kita hari ini saya ingatkan, Yesus adalah kebenaran yang tidak berubah. Jesus is the unchanging truth. Namun mari kita perjelas. Perjuangan kita bukanlah melawan manusia, ya. Melainkan melawan kekuatan rohani dan dusta yang menawan manusia. Kita terbelenggu, terpenjara di dalam pikiran-pikiran yang menyesatkan. Rasul Paulus menegaskan hal ini ketika ia berkata bahwa kita tidak bergulat melawan darah dan daging. Efesus 6 ayat 12. Bukan, tapi melawan penghulu-penghulu udara yang jahat di atas sana. Ya. Senjata kita dalam peperangan rohani ini bukanlah palu penghakiman, bukan. Melainkan suara kasih karunia dan kebenaran yang diayunkan dengan hati yang penuh belas kasihan. Berbelas kasihan kepada orang yang akan terhilang ini. Kita jangkau, bukan menghakimi. Tetapi dengan teguh, Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Menjangkau orang-orang ini dengan belas kasihan, mendoakan mereka, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bukan di dalam kutukan, mengutuk orang-orang itu, bukan. Adalah mandat ilahi yang menuntut dua bagian. Bukan hanya satu, berpegang pada kebenaran dalam kasih. Berpegang kepada kebenaran, artinya kebenaran harus diucapkan. Diucapkan di dalam kasih, dua hal. Diucapkan, yang kedua diucapkan dalam kasih. Jadi, kebenaran harus diucapkan. Nggak boleh disimpan. Bahwa kalau orang itu akan mati di dalam dosanya, dalam kitab Yeremia tadi, beritahu itu. Kalau tidak, dari kita dituntut pertanggungjawaban atas jiwa orang tersebut. Ya, kebenaran harus diucapkan, sekalipun dibenci, nggak ada masalah. Kita tidak dapat mengasihi orang dengan menyembunyikan hal yang dapat menyelamatkan mereka. Dosa ini. Seorang dokter yang mendiagnosis kanker, tetapi tetap diam karena takut membuat pasiennya kesal, tersinggung, dan sebagainya, bukanlah seorang dokter yang penuh kasih. Enggak. Demikian pula, seorang Kristen yang melihat bahaya kekal, tetapi menolak berbicara tentang dosa, menolak berbicara tentang pertobatan, menolak berbicara dan memperkenalkan Kristus, berarti menolak satu-satunya jalan keluar, solusinya. Nah, kebenaran harus jelas, Alkitabiah, dan tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Yang kedua, tadi kita katakan kebenaran harus diucapkan. Nah, sesuai dengan Efesus 4:15, kebenaran harus diucapkan dalam kasih. Disinilah kerendahan hati berperan. Kita harus ingat, kita bukanlah standarnya, kita bukan. Yesuslah standarnya. Kebaikan apapun yang kita miliki adalah anugerah, bukan hasil usaha sendiri. Kita pernah, kita sekalian pernah mempercayai kebohongan. Setiap orang yang sekarang berdiri dalam terang, hadir dalam kebaktian ini, pernah berjalan dalam kegelapan. Kita harus mendekati mereka yang tidak setuju dengan kesabaran dan kasih karunia yang sama yang Allah berikan kepada kita. Nada kita adalah kesaksian kita. Cara kita berbicara tentang isu-isu kontroversial yang terjadi di dalam dunia yang kita hidupi, di mana kita hidup pada hari ini, baik dalam percakapan empat mata maupun di media sosial, akan menegaskan pandangan negatif dunia terhadap orang Kristen atau menarik mereka kepada sifat Kristus yang lembut. Nada yang kasar, nada yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan kutukan, merendahkan, melecehkan, pada dasarnya salah menggambarkan Injil dan menggambarkan Kristus seperti itu. Kasih itu sabar dan murah hati. 1 Korintus 13 ayat keempat. Ya. Kita bertemu dengan seseorang yang terjebak dalam kebingungan. Hal paling penuh kasih yang dapat kita lakukan adalah pertama, mendengarkan, berempati dengan rasa sakit dan kebingungan mereka. Lalu bukan hanya diam pada berempati karena empati tidak menghasilkan solusi, tapi mengarahkan mereka dengan lembut dan personal pribadi kembali kepada sumber yang satu, Yesus Kristus.
Kita dapat berempati dengan mengatakan, aku sulit untuk percaya pada sesuatu yang kekal dan tidak berubah. Oke, kita kan nggak diam sampai di sana. Sulit untuk membayangkan sesuatu yang kekal, yang tidak terlihat, tidak teraba, abstrak sifatnya. Aku mengerti, tetapi aku ingin engkau bertemu dengan suatu pribadi yang kasihnya tetap, yang janjinya tetap, dan kebenarannya tetap. Saya memberikan buku yang bernama Alkitab ini kepada Anda agar Anda di dalam membacanya dapat bertemu dengan pribadi ini yang bernama Yesus. See it for yourself. Ini penting. Kalau orang yang tidak berkehendak untuk membaca atau melakukan bagiannya, ya kita tidak bertanggung jawab terhadap pilihan dia. Kesimpulannya apa? Panggilan untuk menjangkarkan dan melayani. Kita telah menjelajahi medan yang luas, dari kebenaran Yesus yang hidup hingga kebenaran tertulis, yaitu kebenaran firman-Nya, dan sifat yang tidak berubah yang menjamin pengharapan kita di dalam Dia dan firman-Nya ini. Nah, perjuangan melawan kebenaran itu nyata. Orang bertanya, orang menganggap palsu dan semuanya mempertanyakan kebenaran keabsahan daripada Alkitab itu. Tapi ini semuanya bukanlah sebuah kekejutan bagi Allah. Dan itu bukanlah pertempuran yang berada di luar kendali kita. Kita dapat mengendalikan perasaan kita, memberi penjelasan bahwa kebenaran ini tetap sama, ditulis di tiga benua Asia, Afrika, dan Eropa. Lebih daripada 1.500 tahun dan ditulis oleh lebih daripada 40 orang dan tidak pernah kontradiksi satu dengan yang lainnya. Ya. Kemenangan kita terjamin dalam Yesus. Pembahasan firman Tuhan pagi ini saya akhiri dengan mengingatkan kita sekalian akan panggilan terakhir untuk bertindak. Bertindak sebagai apa? Yang pertama, jangkarkan kembali kita, hati kita. Re-anchor your heart. Jangkarkan kembali hati kita kepada kebenaran Yesus Kristus. Jika kita telah membiarkan gelombang budaya, gelombang ketakutan, gelombang intimidasi, keraguan pribadi yang terus berubah, melonggarkan cengkraman kita pada kebenaran yang tidak tergoyahkan, sekaranglah saatnya untuk menjangkarkannya kembali kepada kebenaran yang tidak berubah ini. Bertobatlah dari segala kompromi. Kembalilah kepada Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 17 ayat 17. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini kan penting. Luangkan waktu untuk merenungkan kembali firman yang dibahas minggu pagi ini, hari ini. Biarkan firman itu menguduskan dan menenangkan jiwa kita. Semakin kita yakin akan kebenaran yang tak berubah, semakin sedikit badai dunia akan membuat kita takut karena kita akan berpegang kepada kebenaran yang kekal ini. Yang kedua, jalani kebenaran dalam kasih. Dunia tidak membutuhkan argumen yang lebih fasih. Dunia tidak butuh itu. Dunia membutuhkan orang Kristen yang otentik dan penuh kasih. Menang dalam argumentasi, tapi kehilangan orang yang harus dimenangkan kan sayang. Mendingan kalah di dalam berargumentasi, tapi dia menerima kebenaran. Mereka perlu melihat orang-orang yang teguh dalam keyakinan. Mereka perlu melihat orang-orang yang teguh dalam keyakinan mereka, tetapi ramah dalam percakapan mereka, lembut di dalam perilaku mereka. Mereka perlu melihat pengikut Kristus yang dapat berbeda pendapat tanpa membenci. It is okay to agree to disagree. Yang dapat mempertahankan kebenaran sambil mengeluarkan tangan dengan kasih. Bersabarlah, bersikap baik hati, katakanlah kebenaran, bukan untuk melukai, tetapi untuk menyembuhkan. Katakanlah kebenaran, bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk menebus. Dan kebenaran tidak mati, dia telah bangkit. Kebenaran tidak berubah, dia tetap sama. Dan karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selamanya, kita dapat menghadapi pergumulan apapun bentuknya, kebingungan apapun, dan tantangan apapun dengan harapan yang tidak tergoyahkan dan kasih yang tidak bersyarat di dalam Yesus yang tidak berubah ini. Amin. Tuhan, kami terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus
berbicara di dalam hati kami. Sehingga kami bukan hanya berhenti di sana, bertobat, mengambil bagian kami, bertindak, melakukan kebenaran yang abadi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik dan tidak turun, memberkati saat masuk dan memberkati saat keluarmu, memberkati bakulmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati kandunganmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati anak cucumu, memberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita pada pagi ini dengan ungkapan syukur dan terima kasih dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili mohon diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.